Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Kurniawati dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu multiplexer dan demultiplexer. Nah, multiplexer itu akan menjalankan multiplexing, yaitu ketika mengirimkan informasi yang besar menjadi jumlah yang lebih kecil. Artinya, akan memilih salah satu input dari banyak input yang ada dan mengarahkan input ke output. Multiplexer yang ada di gambar ini adalah multiplexer dengan 4 input dan 1 output, atau disebut multiplexer 4:1. Dan dalam multiplexer ini terdapat 2 sinyal kontrol. Nah, kombinasi dari nilai pada sinyal kontrol ini akan menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Kombinasi ini akan memilih hanya salah satu dari input dan meneruskannya ke output. Nah, kombinasi garis selektor atau sinyal kontrol yang ada di sini adalah yang akan memilih input mana yang akan diteruskan ke output. Jika selektor S1 dan S0 diatur pada kombinasi tertentu, maka rangkaian logika di dalam MUX akan mengaktifkan jalur input yang sesuai dan menghubungkannya ke output. Misal, S1 adalah 0 dan S0 adalah 1, maka input yang ada di I1 yang akan diteruskan ke output Y. Jadi, misal I1 adalah 1, maka Y juga akan bernilai 1. Sementara input yang ada di opsi input lainnya tidak akan diteruskan dan tidak mempengaruhi output. Multiplexer berfungsi untuk memilih salah satu dari beberapa sinyal input dan meneruskannya ke output, sehingga beberapa sinyal bisa dikirim melalui satu jalur transmisi yang efisien. Dengan menggabungkan beberapa sinyal ke satu jalur, multiplexer membantu mengurangi kebutuhan akan banyak kabel atau channel, sehingga menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. MUX biasa digunakan dalam pemrosesan data digital, sistem komunikasi, dan sistem industri. Mungkin bisa kita coba. Di sini ada multiplexer 4 channel. Nah, AB adalah selektornya. Kita coba A0 dan B0 itu akan meneruskan sinyal dari D0. Di sini D0 adalah 0. Nah, ketika D01, ini selektor meneruskan input 1 ke output. Misal ketika A itu sama dengan S1. Dan B selektor ini adalah S0. Nah, ketika keduanya bernilai 1, yang akan diteruskan adalah D3. Nah, sementara output yang lain ini D0, D1, D2 tidak mempengaruhi output karena yang diteruskan oleh selektor itu hanya D3. Ini kita ganti-ganti, tidak akan berubah outputnya. Selanjutnya yaitu rangkaian multiplexer ini bisa didapatkan dengan IC 74153, IC 74151, atau dengan gerbang logika seperti ini. Selanjutnya yaitu demultiplexer. Demultiplexer ini fungsinya merupakan kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer merupakan rangkaian logika yang akan menyalurkan data yang ada pada input ke salah satu dari beberapa output dengan ditentukan oleh sinyal kontrol. Demultiplexer ini dalam gambar ini mempunyai 1 input, 4 output, dan 2 sinyal kontrol. Nah, ini kombinasi sinyal selektor dan data yang akan diteruskan. Nih, jika misal D adalah nilainya 1, sinyal selektor B adalah 0, dan A adalah 1, maka yang akan diteruskan, yang akan menyala itu Y2 bernilai 1 seperti
yang ada di D. Bisa kita simulasikan. Nah, di sini B adalah 1 dan A adalah 0. Dan input D adalah 1. Yang hidup adalah Y2, Q2. Jadi ini adalah kebalikan dari multiplexer, di mana jika multiplexer itu dari beberapa input ke satu output. Nah, ini dari input akan diteruskan ke beberapa output yang akan tetap sama dikontrol oleh sinyal kontrol. Misal kita ganti kedua sinyal kontrol A dan B nilainya 1, yang hidup adalah Q3. Nah, Q3 sama seperti yang ada di tabel kebenaran. Begitu teman-teman. Nah, DMUX akan membagi satu sinyal input ke beberapa jalur output, memungkinkan pengiriman data ke perangkat atau jalur yang berbeda dengan selektif. Dalam sistem digital dan komunikasi, demultiplexer mengarahkan sinyal ke jalur output yang tepat sesuai dengan sinyal kontrol, berguna dalam pengelolaan data dan sinyal. Rangkaian demultiplexer bisa didapatkan dari IC 74138 atau dengan menggunakan gerbang logika DMUX seperti yang telah dicoba tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.